Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah berhasil membentuk kembali alam dewa abadi miliknya di alam dewa abadi milik Yuyan. Tentu saja Yuyan sangat terkejut dengan adegan ini dan mengakui kekalahannya. Namun Xiaoyan sama sekali tidak berhenti dan terus menyerangnya, sehingga akan membunuhnya. Saat Yuyan memohon ampun dan memberikan informasi tentang avatar Shizun, Xiaoyan segera melepaskannya dan menyuruhnya untuk memakai bajunya. Aku hanya ingin tahu avatar Shizun yang kau sebutkan tadi. Ucap Xiaoyan mengabaikan omong kosong Yuyan dan benar-benar tidak mau menjawabnya. Dia merasa bahwa saat ini Yuyan benar-benar lebih gila daripada saat bertemu dengan sang ratu sebelumnya. Tentu saja itu benar. Ucap Yuyan berkata dengan penuh percaya diri. Avatar ini sedikit aneh. Bisakah aku mengambilnya dan mengendalikannya? Ucap Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Saat Xiaoyan melihatnya, dia menyadari bahwa Yuyan mengangguk dengan patuh, seolah-olah dia telah melupakan pertarungan barusan. Namun Xiaoyan juga menyadari sesuatu dan menganggap wanita di depannya ini adalah avatar dari Shizun. Jika dibandingkan dengan keanehan dari avatar lainnya, maka wanita di depannya bisa dianggap sebagai avatar yang sangat aneh dari Shizun. Xiaoyan terus bertanya-tanya di dalam hatinya dan merasa ada yang salah. Tentu saja avatarnya tidak ada di sini. Jika kau memikirkannya ada di sini, maka kau juga seharusnya tahu bahwa kau tidak akan dapat membawanya pergi dari sini. Ucap Yuyan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Saat ini dia sebenarnya masih memilah avatar mana yang akan diberikan kepada Xiaoyan. Namun dengan menggunakan gaun berwarna merah ini, wajahnya jelas terlihat cerah dan lembut. Meski begitu, dia masih tampak dingin dan itu sama persis dengan karakter dari Shizun. Pantas saja dia meremehkanku. Ternyata wanita di sebelahku ini lebih tua dariku. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya sambil melirik Yuyan di sampingnya. Kuharap Puan Yuyan akan menyetujuinya. Ucap Xiaoyan tegas dan menatap Yuyan dengan tatapan yang agak dingin. Terlihat jelas bahwa Xiaoyan barusan telah menekannya dan hal itu tentu saja adalah tidak pantas. Namun Xiaoyan tidak lagi berpikir untuk meninggalkan kesan baik terhadapnya. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang telah aku katakan. Tetapi sebagai imbalannya, kau harus memberikan pil yang telah kau janjikan kepadaku. Dan kau harus menepati janjimu. Bagaimana? Ucap Yuyan dengan mata indah melengkung menjadi seperti bulan sabit. Menghadapi ketidakpedulian Xiaoyan, dia sepertinya tidak menganggapnya serius. Sehingga dia masih memiliki senyuman manis di wajahnya. Walaupun Xiaoyan seolah-olah mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Baik, kalau begitu, mari kita bertemu lagi di luar gerbang kuno. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin lagi. Hei, kau ingin mengusirku? Ucap Yuyan menanggapi Xiaoyan dengan nada suara yang terdengar menyedihkan. Sepertinya Yuyan memang tidak mau pergi. Tetapi saat ini, Xiaoyan tidak mau pergi bersamanya. Bagaimanapun kekuatan yang diperoleh dari keberuntungan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis hanya akan bertahan untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa menjamin jika Yuyan tiba-tiba mengubah situasinya dan melakukan tindakan seperti sebelumnya. Awas saja jika kau melakukan sesuatu yang tidak pantas lagi. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas dan keberaniannya mengejutkan Yuyan. Jangan khawatir, aku akan mengendalikan diriku. Meskipun dirimu benar-benar sangat menggoda. Ucap Yuyan mengerutkan bibirnya dan terlihat senyumannya sangat menyedihkan. Namun dia sebenarnya berharap masih bisa bertahan dan bisa terus menggoda Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir bahwa Yuyan menggambarkannya sebagai makanan. Bahkan matanya yang menatap Xiaoyan bersinar saat ini seolah-olah dia akan tergiur kapan saja. Yuyan ingin tahu apakah dia harus melalui jalannya bersamanya.
Yuyan ingin tahu apakah dia harus melalui jalannya bersama yang terus-menerus untuk bisa menerobos pertahanan tembok hatinya. Mengapa kau mengatakan kata-kata itu? Saat ini Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau bukan hanya memiliki aura mereka yang membuatku tidak bisa mengendalikan diriku. Namun aku juga bisa mencium aura dan aroma yang terpancar darimu. Itu benar-benar memikat. Ucap Yuyan membuang mukanya karena malu dan menepuk-nepuk lengan putihnya. Begitu aku menggunakan orang yang mendapatkan keberuntungan sebagai tungku dan menyerap keberuntungan untuk merendahkan pertahanan untuk diriku sendiri, aku juga sempat berpikir, tidak boleh untuk menyerap pesonamu. Saat itu aku hanya berpikir bahwa kau sangat wangi dan itu sama seperti Yang Mulia dan Shizun. Namun jika dibandingkan dengan mereka berdua, sebenarnya aromamu bahkan lebih memikat. Ucap Yuyan menjawabnya perlahan dan membiarkan keduanya terdiam sesaat. Hal-hal semacam ini tiba-tiba terlihat agak sulit untuk dibicarakan. Aku ingat saat pertama kali bertemu dengan Shizun, dirinya dipenuhi dengan kejahatan dan haus darah. Dia adalah iblis dengan sepasang mata sipit dan mulut yang licik. Namun penampilannya membuatku diam-diam berharap kepadanya. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengannya. Saat melakukan itu, aku bahkan hampir terbunuh olehnya. Waktu itu aku masih sangat lemah dan tidak bisa memaksakan diriku. Jadi aku hanya bisa menunggu dan berharap kesempatan itu akan tiba. Sampai pada suatu saat, dia mengalami pertempuran hebat dan dia terluka parah. Aku segera menyembuhkannya, kemudian hatinya mulai tergerak. Dan kami akhirnya melakukan kontak dari kulit ke kulit. Ucap Yuyan berkata perlahan lagi. Saat mendengar cerita tentang Shizun, mata Xiaoyan berkedip karena terkejut. Tidak peduli apakah cerita itu benar atau tidak, namun dia juga tidak bisa memastikan orang seperti apa Shizun dan Susang itu. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan mencibir dan dia merasa Shizun tidak akan melakukannya. Dan situasi yang sebenarnya adalah mungkin Yuyan yang memanfaatkan cedera Shizun dan mempengaruhinya dengan mantra, atau memberinya ramuan untuk membuatnya menjadi patuh. Jika tidak, bagaimana mungkin jepit rambut naga dan Phoenix itu mengeluarkan kata-kata itu? Aku tidak menyangka Shizun akan pergi. Dan pada akhirnya Yang Mulia juga mengecewakan ketulusanku. Ucap Yuyan menggertakkan giginya saat berbicara. Apa yang dijadikannya avatarnya bukan hanya tubuh seorang wanita, tetapi juga senyuman tulus seorang wanita. Melihat tatapan tak berdaya di mata Yuyan, Xiaoyan hampir tenggelam di dalam kesedihannya. Tahu milikmu berbeda dengan Yang Mulia, jadi jangan katakan itu lagi. Ucap Xiaoyan buru-buru berkata lagi. Aku tidak memiliki kesan apapun terhadapnya meskipun dia sangat kuat. Namun dia tampaknya tidak pandai dalam hal itu. Tidak peduli seberapa besar aku menghiburnya, namun dia tidak pernah meresponnya. Dan aku merasa bahwa dia tidak menyukai wanita. Ucap Yuyan menunjukkan ekspresi penyesalan dan tampaknya Yang Mulia sepertinya melarikan diri darinya. Aku adalah reinkarnasi Yang Mulia. Ucap Xiaoyan dengan jujur. Segera Yuyan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jadi kau benar-benar tidak menyukai wanita? Xiaoyan tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Yuyan. Meskipun hatinya merasa tidak berdaya, namun sepertinya ini adalah opsi terbaik untuk menghilangkan obsesi Yuyan. Aku sudah terlanjur terjerumus ke dalamnya dan melupakan nafsu. Aku juga tidak suka wanita apalagi pria. Ucap Xiaoyan. Setelah menatapnya, dia berharap agar Yuyan menjadi lebih menghargainya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Apakah itu tahu merupakan cinta yang pernah kulatih? Untuk mengolahnya kau harus mengalami semua jenis emosi. Dan itu hanya akan berhasil setelah dipupuk oleh emosi yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebenarnya sungguh menyedihkan. Tetapi tidak masalah. Aku punya beberapa di sini yang berspesialisasi dalam aspek ini. Dan kau dapat melihatnya. Ucap Yuyan berkata perlahan dan dia benar-benar mengeluarkan beberapa selip batu giok. Itu tidak perlu. Ucap Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Dibandingkan dengan hinaan Yuyan, tindakan Xiaoyan sekarang rasanya lebih menghina. Apalagi demi menunjukkan ketulusannya, dia rela menanggung reputasi buruk ini. Setidaknya untuk sementara Yuyan tidak menganggapnya sebagai mangsanya. Jangan malu.
Kau adalah seorang alkemis, dan kau akan tahu bahwa obat ini pasti efektif. Ucap Yuyan langsung melemparkan selip batu giok ke arah Xiaoyan. Kali ini untuk memberi petunjuk yang lebih realistis. Xiaoyan melirik Yuyan dan terbatuk-batuk selama 2 detik. Lalu segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dan dia bahkan mengambil selip batu giok itu. Saat ini hatinya merasa getir. Namun dia percaya istri-istrinya akan membelanya jika mereka tahu tentang hal semacam ini. Namun dia tidak menyangka reputasi besarnya akan dikalahkan oleh negosiasi seperti itu. Dan dia akan menunggu sampai kembali ke alam dewa iblis abadi. Aku akan menyiapkan bahan obatnya untukmu. Jangan khawatir, aku masih bisa membantumu sampai akhir. Ucap Yuyan berkata dengan wajah serius sambil menepuk dadanya yang kenyal dan lembut. Mari kita bicara tentang perjalanan ini dulu. Dan warisan yang ada di sini. Ucap Xiaoyan mengganti topik pembicaraan sebelumnya dan mengeluarkan sisa peta yang diberikan Yuyan kepadanya saat dia menyamar menjadi wanita yang tampak memalukan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.